Assalamualaikum Mbak. Perkenalkan, nama saya Dimara dari mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Sebelumnya kalau biasa saya tahu namanya Mbak siapa? Mbak U ya. Lebih suka dipanggil dengan siapa Mbak? Mbak U. Baik Mbak U, tujuan saya datang ke sini adalah nanti untuk mengetahui ataupun mengajarkan bagaimana Mbak nanti mampu mengenal masalah yang Mbak rasakan sehingga Mbak nanti mampu melakukan ataupun menyelesaikan masalahnya sehingga masih mampu melakukan hal positif yang bisa dilakukan seperti itu. Dengan tujuan tersebut, apakah Mbak bersedia? Kalau Mbak bersedia, mau di sini apa di dalam rumah Mbak? Di sini saja ya. Baik, nanti saya akan butuh waktu sekitar 10 menitan ya Mbak ya. Sebelum itu saya mau bertanya, bagaimana perasaan Mbak saat ini? Jadi gini Mbak, saya tuh merasa putus asa gitu karena nggak terima di perguruan tinggi negeri. Padahal Mbak sudah melakukan. Ya, udah berusaha semaksimal mungkin. Ya, baik. Jadi seperti ini ya Mbak ya. Mbak itu jangan merasakan putus asa, kan masih bisa dicoba dengan mengikuti SBM tahun depan. Dan memang di perguruan tinggi negeri itu memang kan banyak pesaingnya Mbak. Jadi Mbak itu jangan putus asa, Mbak harus tetap semangat untuk bisa mengejar cita-citanya untuk masuk di perguruan tinggi. Kalau tidak itu memang di perguruan tinggi sama swasta itu kan beda, tapi yang membedakan itu cuma namanya ya Mbak kalau menurut saya. Tapi memang kalau di perguruan swasta itu memang nggak apa-apa karena gini, semua universitas baik negeri maupun swasta itu sama saja ya Mbak. Yang membedakan adalah sikap kompetisi dari Mbaknya untuk menjadi orang yang terbaik ataupun orang yang sukses di universitas itu, seperti itu ya Mbak ya. Jadi Mbak tidak usah merasa putus asa karena tidak bisa masuk di perguruan tinggi tersebut, tapi Mbak harus selalu berusaha. Mbak bisa mengikuti jalur apa saja, SBMPTN ataupun jalur tertulis seperti itu. Nanti Mbak bisa coba di tahun ini ataupun di tahun yang akan datang, seperti itu ya Mbak ya. Kalau boleh saya tahu, saat Mbak melakukan putus asa itu Mbak melakukan apa saja? Saya biasanya tuh mogok makan gitu. Mogok makan ya Mbak ya. Sering keluar ataupun masih mengobrol dengan orang yang di luar apa enggak? Berarti mengisolasi diri ya Mbak ya. Seperti ini, Mbak kan kalau Mbak mengisolasi diri itu kan dampak negatifnya kan ada di Mbak sendiri ya. Mbak itu tidak bisa maksudnya tidak bisa mengenal dunia luar yang memang banyak hal positif yang bisa didapatkan dari sana, sehingga Mbak itu akan ketinggal dan tidak bisa semangat ataupun mendapatkan motivasi dari luar untuk Mbak masuk ke universitas yang diinginkan, seperti itu. Tadi kan Mbak katanya juga mau makan kan. Nah, kalau Mbak mau makan itu nanti uh, negatifnya juga akan di Mbak, karena apa? Kalau Mbak mau makan, Mbak nanti bisa sakit dan tidak bisa belajar lebih keras untuk masuk ke universitas yang diinginkan, seperti itu ya Mbak ya. Kalau boleh saya tahu, Mbak itu hobinya apa? Bagi saya membuat kerajinan dari barang bekas berupa pot. Wah, itu hebat sekali ya Mbak ya. Itu kalau Mbak bisa lakukan, apakah itu masih dilakukan saat ini? Masih ya Mbak ya. Kalau begitu memang bagus Mbak, itu dilakukan saja terus menerus. Mbak jangan merasakan putus asa, tidak usah. Mbak harus selalu melakukan hal positif seperti mengurus rumah ataupun membuat kerajinan yang tadi dari bahan bekas berupa pot, seperti itu ya Mbak ya. Mbak bisa ajarkan sehingga Mbak merasa masih bisa melakukan hal positif, seperti itu ya Mbak ya. Sebelum itu apakah Mbak ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, saya akhiri ya Mbak ya. Saya berpamitan dulu. Assalamualaikum.